Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 204105020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi konsep dasar ekonomi makro Islam. Nah, di video kemarin sudah dijelaskan bahwa definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam sebenarnya? Di sini sama saja dengan ilmu ekonomi, tapi yang membedakannya itu adalah tujuan. Tujuan ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemutusan kekayaan. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan campuran. Perbedaan antara ekonomi Islam kapitalis dan ekonomi Islam sosialis, yaitu ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Nah, kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan sosialis bersumber dari pengakuan individu secara bebas. Sosialis bersumber dari sumber pemikiran dan pengalaman manusia. Tidak terjadi mekanisme pasar dan persaingan, tidak mengakui kepemikiran individu. Semua alat produksi itu milik umum. Nah, sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam itu yang pertama, tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua, al-sidik dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yaitu keadilan. Yang kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam, al-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu bebas dari maghrib, yaitu yang pertama maisir, yang kedua gharar, dan yang ketiga riba. Adapun karakteristik ekonomi Islam itu ada 8, yaitu yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta, kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Dan yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat. Sekian itu saja tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.